Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Susanti dengan NPM 22411106 dari kelas manajemen 22B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek pasar dan pemasaran. Pasar bisa diartikan sebagai tempat atau lokasi bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Sedangkan pemasaran sendiri diartikan sebagai upaya menjual produk dengan berbagai hal terkait dengan marketing untuk memutuskan bagaimana strategi, teknik, rencana, dan praktik pemasaran yang dijalankan demi mencapai lead sales. Analisis aspek pasar dan pemasaran ditunjukkan untuk mendapatkan gambaran mengenai seberapa besar pasar potensial yang tersedia dan bisa dicapai, serta rencana apa yang digunakan untuk strategi pemasaran agar mendapatkan konsumen di pasar. Tujuan dari kegiatan pemasaran sendiri yaitu yang pertama, maksimalisasi kepuasan pelanggan, yang kedua, maksimalisasi pilihan produk, dan yang ketiga, maksimalisasi konsumsi. Nah, selanjutnya ada tujuan pemasaran bagi perusahaan. Yang pertama, untuk meningkatkan profitabilitas, yang kedua, menjadi pemimpin pasar, yang ketiga, mengurangi pesaing, yang keempat, meningkatkan nilai produk, dan yang kelima, memenuhi kebutuhan pelanggan. Aspek pasar secara garis besar membahas tentang seberapa besar permintaan, penawaran, serta harga dari suatu produk. Selanjutnya ada struktur pasar. Nah, ada pasar persaingan sempurna atau perfect competition, pasar persaingan monopoli atau monopolist competition, pasar persaingan oligopoli atau oligopoly competition, dan pasar persaingan monopolistik atau monopolistic competition. Nah, perfect competition sendiri merupakan pasar di mana banyak penjual dan pembeli, produk homogen, tidak ada kekuatan individu untuk mengubah harga. Lalu oligopoly competition yaitu pasar di mana sedikit penjual mengontrol mayoritas penawaran, memungkinkan adanya kerjasama atau persaingan yang ketat. Lalu ada monopolist competition yaitu pasar di mana satu penjual menguasai seluruh pasokan barang atau layanan tanpa substitusi langsung. Sedangkan untuk monopolistic competition yaitu pasar di mana penjual menawarkan produk yang berbeda tetapi serupa, memungkinkan mereka untuk memenuhi harga melalui perbedaan produk dan pemasaran. Selanjutnya faktor pasokan, ada harga produk, tujuan perusahaan, biaya produksi, harga produk pengganti, komplement dan harga produk, dan yang terakhir ada teknologi. Kemudian ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini apa sih? Segmentasi pasar sendiri merupakan proses terbaginya pasar menjadi macam-macam kriteria serta segmen dari konsumen. Terdapat beberapa elemen segmentasi pasar, yaitu yang pertama ada segmentasi geografis, yaitu membagi pasar berdasarkan lokasi geografis seperti negara, kota, atau wilayah. Lalu yang kedua ada segmentasi demografis, yaitu menggunakan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada segmentasi psikografis, yaitu membagi pasar berdasarkan sifat-sifat psikologis dan perilaku konsumen seperti nilai, minat, gaya hidup, dan kepribadian. Lalu ada yang keempat, segmentasi perilaku, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan cara mereka menggunakan atau merespon produk atau layanan. Selanjutnya ada targeting atau memilih pasar sasaran. Nah, targeting ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan memilih segmentasi pasar yang akan disasar atau dimasuki oleh suatu bisnis. Lalu ada positioning. Positioning ini merupakan cara menanamkan citra atau persepsi atas produk yang ditawarkan kepada konsumen melalui sebuah proses komunikasi. Strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, strategi bauran pemasaran sendiri merupakan strategi yang menggabungkan elemen pemasaran utama dalam proses pembuatan produk, penetapan harga, pendistribusian produk, serta promosi yang akan digunakan dalam memasarkan suatu produk. Kemudian ada market share. Nah, dalam mengukur keberhasilan di bidang pemasaran, perlu untuk mengetahui posisinya di pasar. Posisi perusahaan di pasar dapat diketahui dari market share yang dikuasai oleh perusahaan
perusahaan tersebut atau bisnis tersebut. Market share adalah besarnya bagian atau luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh suatu perusahaan atau suatu bisnis yang dinyatakan dalam sebuah persentase. Terdapat beberapa alasan mengapa kita perlu untuk melakukan market forecasting. Yang pertama, untuk menentukan strategi pemasaran. Yang kedua, mengestimasi jumlah produk atau jasa yang terjual dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, persiapan memenuhi permintaan pasar. Yang keempat, menghindari overremise, pengeluaran jumlah modal yang besar. Dan yang terakhir, menghindari underremise, pasar yang akan direbut oleh kompetitor. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai aspek pasar dan pemasaran. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ada hal yang tidak sesuai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.